Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Rani dari mahasiswa Nusa Mandiri, Prodi Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 6. Tugas pertemuan 6 untuk melakukan konfigurasi SSH, konfigurasi switchport, security, dan konfigurasi routing dinamik menggunakan protokol OSPF v2. Ya, langsung saja kita akan praktekkan. Kita akan membuka PKA-nya yang pertama. Oke, di sini ada sebuah soal ya. Kalian buka filenya. Di sini ada perintahnya. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan konfigurasi SSH, di mana konfigurasi ini dia mintanya lakukan dari PC 1, kemudian telnet ke switch 1, untuk user exec dan privilege execution-nya passwordnya Cisco. Oke, di sini IP untuk PC 1 adalah 10.10.10.10 dan untuk switch 1 10.10.10.2. Oke, kita akan mulai. Oke, kita coba dulu ya. Di sini kita lihat IP-nya 2 ya. Kita lakukan testing dulu. Ping 10.10.10.2. Oke, sudah terhubung ya. Secara default ini sudah terhubung, kita tidak perlu melakukan penyetingan lagi karena dalam paketnya sudah diinputkan. Oke, kemudian kita diminta untuk melakukan telnet dari PC 1 ke switch 1. Oke, di sini kita akan melakukan telnet. Oke, telnet ke switch 1 ya, di mana IP untuk switch 1-nya adalah 10.10.10.2. Oke, 10.10.10.2. Connect. Passwordnya adalah Cisco. Oke. Kemudian kita masuk ke privilege mode. Enable. Passwordnya adalah Cisco. Nah, di sini kita diminta untuk di part 1-nya ya. Kita diminta untuk show configure. Nah, ini kita diminta untuk verify the password are encrypt. Berarti di sini kita masuk dulu configure terminal. Kemudian kita masukkan perintah service password encryption. Kita diminta mengencrypt password. Part 1 selesai. Oke. Kemudian kita akan masuk ke part 2. Set the IP domain name. Domain name yang diminta adalah netarcad.pka. Oke, maka di sini kita masukkan IP domain name yang diminta adalah netarcad.pka. Oke. Kemudian di sini secure key are need encrypt ya, gunakan 1024 key length. Nah, berarti di sini kita harus mengenkripsi dengan RSA 1024. Oke.
perintahnya adalah crypto, ya, crypto key generate RSA. Nah, di sini dia minta 1024, maka nilainya di sini kita masukkan 1024. Oke, sudah selesai. Kemudian step 2, ya. Create an administrator user with Cisco and secret password. Oke, di sini berarti kita masukkan username. Dia mintanya adalah administrator, kemudian user with Cisco secret. Nah, berarti passwordnya, secretnya Cisco. Configure to the PTY line. Nah, di sini kita melakukan configure line. Berarti di sini kita masuk dulu untuk VTY-nya. Line VTY, ya, 04. Kemudian kita masuk login lokal transport input SSH no password Cisco. Nah, kemudian ini sudah selesai untuk konfigurasinya. Nah, di sini kita tinggal coba, ya, melakukan SSH. Kalau ini kan telnet, ya. Kemudian sekarang kita di sini lihat, upon successful login, enter privilege exec, ya, mode configuration. Ya, nah ini kita diminta untuk cuman ngetes, ya, apakah sudah berhasil atau belum SSH-nya. Oke, di sini SSH 10.10.10.2. Username-nya tadi kita buat adalah administrator. Diminta passwordnya Cisco. Ya, sudah selesai. Ya, SSH-nya sudah selesai. Maka semua yang ada di sini, part 1, part 2, part 3-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Cek result. Assessment item. Ya, skornya kita lihat di sini 100. Ya. Oke, untuk soal 1 cukup, selesai. Kita akan masuk ke soal berikutnya. Oke, kita close dulu hasilnya. Close, saya akan close dulu. Well, set, no. Oke, kita buka soal yang kedua. Soal yang kedua adalah configuring switch port security. Oke, kita buka. Oke, di sini sudah terbuka. Nah, ini ada topologinya. Kemudian di sini ada soalnya. Kita lihat soalnya. Di sini switch-nya itu IP-nya 2, PC 1, PC 2, dan Roach laptop. Itu 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, dan 10, 10, 10, 12. Bla bla. Oke, kita mulai dari part 1. Ya, part 1 itu kita akses the command line for S1 and enable port security on Fast Ethernet 01 dan 02. Nah, di sini dia minta kita mengkonfigur secara langsung
Fast Ethernet 01 dan 02. Ini berarti kita menggunakan rank. Nih. Oke, kita configure. Soalnya jangan ditutup supaya kita jelas. Oke, kita masuk dulu privilege mode, configure terminal. Nah, ini kita yang pertama di part 1 kita masuk ke dalam Fast Ethernet 01 dan 02. Berarti di sini kita masuk ke interface. Karena dia minta konfigurnya langsung 2, 01 dan 02, maka di sini kita menggunakan rank. Ya. Fast Ethernet 01 ya sampai 2. Oke. Kemudian dia minta kita mengenablekan port security-nya. Oke. Switch port security. Oke. Kemudian yang B, set maximum show only one device. Nah, ini berarti one device can access Fast Ethernet 01 dan 02. Berarti maksimumnya hanya satu. Ya. Switch port security, maksimum 1. Ya, karena di sini dia mintanya that only one device. Berarti di sini maksimumnya 1. Sekarang kita masuk ke poin C, yaitu secure port so that MAC address. Dia mintanya kita menerapkan MAC address tapi secara dynamic. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar static. Nah, di sini dia minta dynamic. Oke. Perintahnya adalah switch port security, MAC address. Nah, ini karena dia minta dynamic, kita ditambahkan sticky. Oke. Kemudian poin ke D, set the violation. Nah, violation itu apa sih? Ya. Violation itu adalah tindakan yang akan dilakukan oleh switch. Ya. Misalnya gini, tadi kita telah mendaftarkan port Ethernet 01 dan 02. Nah, si 01 dan 02 ini mau ngapain ketika ada orang yang coba mengganti. Misalnya dari sini ada ROG laptop ya. Ini belum terhubung. Nah, kita coba nanti ganti si ROG laptop ini kita colokkan di Fast Ethernet 01 ataupun 02 ya. Nah, apa yang dilakukan oleh switch ketika ada pendatang baru seperti ROG laptop ini? Ya, itu namanya violation. Ya. Jadi si switch ini harus ngapain? Nah, di dalam violation itu ada 3. Yang pertama protect, yang kedua restrict, yang ketiga shutdown. Ya. Apa sih perbedaannya antara restrict, protect, restrict, dan shutdown? Kalau dia tipenya protect, dia hanya akan mendrop paket yang dikirim oleh host. Jadi si host ini misalnya dia ping, maka paketnya langsung di drop. Jadi yang seharusnya reply karena di drop oleh si switch, maka dia menghasilkan output RTO. Nah, itu kalau violationnya protect. Berbeda dengan restrict, ya. Restrict itu sama seperti protect, dia mendrop paket yang dikirimkan oleh host, akan tetapi si switch ini ya menghitung banyaknya request yang dikirimkan oleh si host. Nanti kita akan lihat bedanya. Nah, kemudian kalau si shutdown, ya, dia otomatis ketika ada perangkat yang tidak didaftarkan, maka secara otomatis akan langsung di shutdown interface tersebut. Ya. Kalau kemarin kita pakai yang shutdown, maka
ketika ada yang coba untuk masuk langsung merah, ya. Itu dimatikan langsung. Oke, sekarang kita kembali ke soalnya. Oke, kita lihat soalnya. Nah, di sini dia sudah didaftarkan ya secara dynamic, ya. Nah, sekarang di sini di D set violation, ya. Dia mintanya disable when violation occur but packet are dropped from unknown source, ya. Di sini dia minta di drop paketnya, ya. Kita di sini bisa pakai Retrix, ya. Berarti di sini switch port security. Nah, di sini violation. Nah, ini ada 3. Kita pilih Retrix. Berarti nanti dia akan terhitung berapa sih jumlah request yang dikirimkan oleh host kepada si targetnya ini. Kemudian disable all unused port. Nah, ini semua port yang tidak digunakan itu di disable. Ini tadi yang kita gunakan hanya Fast Ethernet 01 dan 02, berarti 3 sampai 24 dan Giga Ethernet 01 dan 02 ini harus kita matikan. Oke, ini berarti kita exit dulu, ya. Kemudian kita masuk interface rank, ya. Fast Ethernet 0/3 sampai 24, ya, koma, ya. Kemudian dia mintanya spasi, koma, Giga Ethernet 0, sebentar, Giga Ethernetnya 0/1 dan 0/2, ya. Oke, Giga Ethernet 0/1 sampai 2. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam interface-nya. Lalu apa yang dilakukan? Lakukan adalah shutdown. Berarti ini port-port yang tidak digunakan dimatikan, di shutdown, ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. From PC1 ping PC2. Oke, kita ping di sini. Nah, di sini kita lihat PC2 itu IP-nya berapa? IP2 adalah 10.10.10.11. Ya. Kita ping. Nah, biar agak lama saya pakai minte. Oke, reply, ya. Karena ini sudah terdaftar, artinya sudah kita daftarkan sebelumnya. Oke, saya stop. Lihat di sini paket send-nya 10. Oke. Ya, kita ingat di sini 10. Oke. Kemudian kita masuk ke persoalan berikutnya. Di sini part 2. Verify port security is enabled on the MAC address for tuning running configuration. Ini biarkan. Attach to any switch port. Nah, ini dia minta si ROG laptop ini dicolokkan ke port yang tidak selain port 1 dan port 2. Berarti di sini ke port yang tidak digunakan. Oke, kita coba. Seharusnya ketika saya colokkan seperti ini, dia harusnya merah. Kenapa? Karena tadi semua port yang tidak kita gunakan itu kita shutdown. Di sini saya misalnya pilih port 24. Di sini langsung dia merah. Kenapa merah? Karena port yang ada di switch, ya, itu saya disable, ya, saya shutdown. Maka dia di sini merah. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya.
enable the port and verified rogue laptop can ping PC1 and PC2. After verification, shut down the port connect. Ini dia minta di enable the portnya. Ya. Oke, ini tidak usah kita lakukan. Ya. Bisa aja kita lakukan. Oke, tadi kita masuk ke 24. Oke, kita berarti di sini kita cek. Nah, di sini saya no shutdown. Nah, ini dia langsung hijau. Ya, saya hidupkan. Kemudian dia minta supaya bisa ping ke PC1 dan PC2. Berarti di sini dia bisa ping PC1, PC2. Oke. Kemudian after verification shut down the port. Oh, dia minta ditutup lagi. Oke. Shutdown. Berarti di sini merah lagi. Kemudian disconnect PC2 ya. And connect rogue laptop to PC2 port. Nah, di sini kita hapus. Oke. Kemudian kita gunakan Fast Ethernet 02. Oke. Ini sudah is unable to connect ya. Ini harusnya nah ini tidak bisa karena si Fast Ethernet 02 ini terdaftar sebagai punyanya PC2, bukan punyanya si rogue laptop ini ya. MAC address-nya sudah berbeda, maka di sini tidak bisa. Oke, kita lihat soal berikutnya. Display the port security violation for rogue laptop is connect to. Oke, di sini. Nah, di sini dia minta kita nampilkan ya, Fast Ethernet 02 ya. Maka di sini perintahnya adalah show port security interface Fast Ethernet 02. Lihat di sini. Nah, di sini ada violation-nya, core-nya sebanyak 4 ya. Di sini violation-nya adalah Retrix. Nah, ini ada core-nya 4. Nah, ini MAC address ya, di sini kita lihat. Kita lihat di sini. Nah, lihat di sini MAC address-nya ya. Yep. Dia adalah 0001647C 697E ya. Sementara si laptop yang ini ya, belakangnya adalah C51C ya. Kita lihat di sini C51C ya. Nah, ini bukan punyanya dia.
Dan di sini ada sticky MAC address-nya 1. Ya. Maka ini tidak bisa terdaftar. Ya. Ini punyanya si laptop, bukan punyanya si PC2. Kemudian MAC address-nya hanya 1 maksimalnya. Ya. Maksimum address-nya di sini 1. Nah, ini mau ikut nambah. Nah, ini nggak bisa. Ya. Nah, ini violation-nya count-nya 4. Kenapa 4? Kita lihat di sini tadi. Nah, di sini ada ping-nya. Nah, lihat sini. Paket send 4. Nah, maka dia terhitung 4. Kita coba tambahkan ya. Kita coba tambahkan. Oke, sebentar. Oke, cukup. Send 3. 4 sini. Ini 3. Maka violation count-nya harusnya 7. Kita lihat. Lihat, nambah. Ya. Oke. Kemudian dia minta supaya sebentar, tadi sudah sampai F, sekarang G, disconnect, kemudian konekkan lagi PC2. Oke. Oke, kita lakukan ping lagi. Ya, terhubung. Oke. Oke, sini sudah. Why PC2 able to ping PC1 but ROG laptop is not, ya. Ini jelas karena kita sudah memberlakukan yang namanya MAC address, ya, MAC address filtering, di mana MAC yang didaftarkan untuk Fast Ethernet 02 adalah si PC2, ya. Oke, kita lihat cek result, assume item. Oke, skornya 100, 34/34. Oke, kita exit, kita close dulu. Oke, untuk soal yang kedua juga sudah selesai. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang ketiga. Kita buka soalnya. Oke, di sini sudah ada sebuah topologi, ya, 3 buah end device dan 1 buah switch. Kalau kita lihat di sini, di home laptop sini, nah di sini di home laptop ini kabelnya berwarna merah. Walaupun sudah kita colokkan di sini berwarna merah. Nah, ini balik ke pertemuan sebelumnya, hal ini berarti dia menggunakan port security dengan violation-nya shutdown. Ya, tapi itu nanti kita akan buktikan. Oke, kita lihat dulu. Oke, di sini disconnect home laptop and reconnect PC1. When PC1 was reconnect to support, did port status change. Sekarang di sini kita coba hapus, disuruh dihapus. Ya, ini lihat warna merah. Kita hapus di sini. Kemudian kita diminta menghubungkan PC1 di sini ke Fast Ethernet yang sama, artinya 01. Apakah ada perubahan? Ya, di soalnya di situ dikatakan di sini did the port status change, tetap warna merah, artinya di sini no, ya, tidak berubah, no. Berarti di sini dia port 1 ini pasti violation-nya shutdown, tapi kita akan cek nanti. Oke, untuk yang ini jawabannya no ya.
Kemudian enter the command to view port status. Nah, ini gimana cara lihatnya? Cara lihatnya gini. Oke, saya lihat dulu soalnya. Nah, di sini kita akan lihat kalau kita masuk privilege mode dulu ya. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk melihat status, berarti show, ya, show. Nah, yang mau dilihat apa nih? Karena di sini berhubungan dengan Fast Ethernet 01, maka di sini kita lihat show interface Fast Ethernet 0/1. Lihat di sini Fast Ethernet 01 is administratively down. Line protocol down is down disable. Nah, ini kan berarti dimatikan. Fast Ethernet 01 di shutdown, dimatikan. Makanya dia tidak akan pernah terhubung, ya. Which port security command enable this feature? Bagaimana mengaktifkannya? Nah, perintahnya apa sih untuk mengaktifkan violation shutdown? Perintahnya berarti adalah switch port spasi port min security spasi violation shutdown, seperti itu. Nah, kemudian kita diminta untuk enable the port using necessary command. Bagaimana cara mengenablekannya? Oke, kita akan enablekan ya. Di sini port security 1, Fast Ethernet 1 ini shutdown, maka kita harus menghidupkannya. Tapi sebelumnya kita lihat apakah benar violation yang digunakan di Fast Ethernet 1 itu shutdown. Kita akan lihat perintahnya gimana. Perintahnya adalah show, ya. Karena kita ingin melihat status, maka perintahnya adalah show. Kemudian yang mau dilihat apa? Kita mau lihat port security-nya, ya. Port security di mana? Di interface Fast Ethernet 0/1. Apakah benar shutdown? Kita lihat. Dan ternyata violation-nya adalah shutdown, ya. Maka karena di sini shutdown, device apapun yang dicolokkan ke Ethernet 1 sini ya, ke Fast Ethernet 01, ini pasti warnanya merah, ya, karena dia tidak aktif statusnya. Oke, kemudian bagaimana cara mengenablekannya? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Oke, cara mengenablekannya, oke. Kita akan masuk ya, cara mengenablekan si Fast Ethernet 01 ini agar si PC1 ini bisa terhubung ke PC2, ya. Berarti di sini kita masuk configure terminal. Pertama kita masuk dulu ke dalam interface-nya. Interface Fast Ethernet 01. Nah, karena dia di sini posisinya disable atau shutdown, maka kita cukup ketikkan no shutdown atau hidupkan. Ketika di sini sudah kita ketik no shutdown, maka di sini akan langsung hijau. Lalu perintah berikutnya, verify connectly PC1 no be able to ping PC2. PC2 di sini IP-nya adalah 10.10.10.11. Ini 10.10.10.10. 10. Kemudian kita tes. Ping 10.10.10.11. Hasilnya terhubung. Oke. Sekarang kita lihat. Dari sini kita lihat check result. Oh, di sini tidak ada resultnya. Oke. Di sini tidak ada resultnya. Tapi ini sudah berhasil, artinya sudah connected, ya, sudah bisa dihubungi. Berarti untuk soal di pertemuan ke
di soal di pertemuan 6, soal ketiga ini sudah selesai. Troubleshooting oke, ya, tidak ada hasilnya ya. Oke, sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke soal yang keempat. Exit. No. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang terakhir, soal keempat, yaitu konfigurasi OSPF. Kita buka dulu PKA-nya. Oke, di sini ada sebuah topologi jaringan. Di sini sudah dikonfigurasi. Ya. Tugas kita di sini adalah, nah ini ketentuannya, configure OSPF on the R1, R2, dan R3. Berarti kita harus melakukan konfigurasi OSPF di router 1, 2, dan 3. Oke, yang jadi catatan, proses ID-nya itu adalah 10. Berarti di sini OSPF-nya itu nanti pakai ID-nya adalah 10. Ya. Kemudian router ID untuk tiap-tiap router, R1 itu adalah 111, R2 222, dan R3 33. Network address, ya, network address-nya di sini sudah ada. LAN interface set passive ini juga sudah ada. Berarti kita tinggal di sini melakukan konfigurasi aja berdasarkan informasi yang ada di sini. Oke, ketentuannya ini ya. Oke, kita mulai dari R1. Oke, kita masuk command line. Soalnya jangan lupa. Oke, kita masuk privilege modes. Perintahnya enable. Kemudian configure terminal. Nah, di sini ingat proses ID-nya adalah 10. Maka di sini router OSPF 10. Kemudian di sini router ID R1 111. Maka di sini router ID 1.1.1.1. Oke, ini sudah. Nah, pada R1 ini ada 3 buah network yang terhubung. Yang pertama adalah network yang ada di sini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Maka di sini kita masukkan network 172.16.1.0. Di sini slash-nya 24 ya. Di sini yang dibutuhkan adalah wildcard bit ya. Berarti di sini adalah 0.0.0.255 ya. Dari mana dapatnya? Lihat di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang perlu dimasukkan adalah areanya. Tidak ada ketentuan, di sini saya masukkan 0. Oke, yang ini sudah selesai. Kemudian saya ke atas ke sini. Network 172.16.3.0 ya, weld slash-nya ada 30, berarti weld-nya 0.0.0.3 area 0. Yang ini sudah, sekarang configure yang ini. Network 198.10.4/30, maka weld-nya adalah 0.0.0.3 area 0. Oke, sudah selesai di R1. Sekarang kita configure R2. Ketentuannya sama seperti di atas. Oke, di sini kita masuk privilege modes, kemudian
configure terminal, router OSPF, ID-nya adalah 10, kemudian router ID-nya adalah, karena di sini R2 maka dia 2.2.2.2. Nah, kemudian networknya yang terhubung pada R2 adalah ini 172.16.2.0, kemudian 3.0 dan 10.8. Maka kita masukkan network 172.16.2.0/24, maka WALT-nya adalah 0.0.0.255 area 0. Oke, kemudian configure yang ini networknya. Network 172.16.3.0/30, maka WALT-nya adalah 0.0.0.3, areanya adalah 0. Dan yang terakhir adalah yang ini, ya. Network 192.168.10.8/30, maka WALT-nya 0.0.0.3, areanya adalah 0. Oke, sudah selesai di R2. Lanjut R3. Ketentuannya sama, ya. Router OSPF 10, router ID-nya adalah 3, kemudian networknya adalah ini, dan ini. Nah, kita masukkan 192.168.1.0/24, maka WALT-nya adalah 0.0.255 area 0. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, network 192.168.10.8/30, maka WALT-nya 0.0.3, area 0. Oke. Kemudian network 192.168.10.4/30, maka di sini WALT-nya 3, area 0. Kita tunggu sebentar sampai dia ada notif terhubung. Oke, sudah terhubung. Maka seharusnya di sini untuk verifikasinya kita lihat ke PC2. Kita ulangi. Oke, successful. Kemudian kita lihat dari PC1 ke PC3. Oke, kita tes lagi. Oke, successful, ya. Artinya konfigurasi dari OSPF kita sudah berhasil, ya. Kemudian sekarang kita lihat resultnya, hasilnya. Cek result. Oke, di sini di sini ada Giga Ethernet, ya. Sebentar. Di sini ada satu, di sini LAN interface set pasif. Ini saya tidak baca. Maka di sini harusnya di R1 itu, di setiap R itu ada Giga Ethernet, ya. Maka ini harus ditambahkan, ya. Pasif interface, ya. Giga Ethernet 0/0.
Oke. Di sini Giga Ethernetnya 0/0 ya, yang dipakai. Oke, dan ini juga kita configure passive interface Giga Ethernet 0/0. Passive Giga Ethernet 0/0. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lihat resultnya. Cek result assessment itu. Nah, sudah ya. Sudah 15/15 dapatnya 100. Oke, untuk semua pembahasan di pertemuan 6 ini sudah selesai ya. Apabila ada pertanyaan silakan kalian atau kirimkan message ke WA group yang telah kita buat. Dan saya cukupkan pertemuan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.